Halo Bimo. Oke, selanjutnya. Oh itu doang lu. Halo. Halo guys. Oke, silakan. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo Kingdom. Wow, ini dia ya. Ujin lagi di Ayana guys. Siapa sih yang ngefans? Coba yang ngefans sama Di Watch Party dokumentari IWC Wow. di Ayana. Siapa favorit kalian? Siapa favorit kalian? Ini akhirnya pertama kalinya dihadapkan lagi nih para hosti bersama King Bear. Tangan dulu luar biasa. Wow. Tapi mungkin kita akan ngobrol-ngobrol juga. Mungkin kita mulai dari kapten terlebih dahulu, kapten. Akhirnya setelah perjalanannya yang naik turun pasti season ini, akhirnya peringkat 1 dan upper. Gimana nih rasanya sebagai player di season kali ini berhasil mengamankan upper grade di playoff FPL? Rasanya senang, cuman target kita sendiri beda dari sebelumnya. Oke, gimana tuh maksudnya? Mungkin season sebelumnya kita kan baru-baru nih, jadi target kita tuh apa beda sama dari season KPL. Kalau sekarang kita target kita pasti juara. Wow, itu dia. What is statement? Targetnya adalah juara season ini. Menarik. Nah, mungkin kita lanjut buat teman-teman yang lain. Mungkin dari Chen nih. Chen kan baru nih masuk gabung bareng kita. Coba Chen. Nah, gimana? Apakah yang kamu rasakan setelah akhirnya bergabung dan akhirnya kita sekarang upgraded juga di MPL? Senang pasti, apalagi mereka teman-teman gue kan dari Menjelang season 9 dan senang gak bisa dibawa mereka. Wow, itu dia. Dan Igo, gimana dok perasaannya akhirnya upgraded lagi untuk season kali ini? Ya perasaan gak pasti senang, tapi belum puas kalau gue bilang. Itu dia ya. Berarti semua sudah ditanamkan kalau targetnya ada lebih jauh ya. Ya. Oke. Nah, tapi kita pengen tahu nih pasti teman-teman semua sini tentang keseharian ataupun sebenarnya apa yang dilakukan para pro player nih ketika lagi on duty ya, hari libur. Biasanya kalian ngapain aja sih? Boleh cerita nggak? Mungkin dari Toy. Gimana Toy? Nah, lagi dengar Toy? Gimana Toy? Ngapain aja sih hari-hari sebagai pro player di RRQC? Ya latihan. Iya, itu dia. Terus. Bonding. Gak sih latihan. Terlalu fokus ya, terlalu fokus latihan. Tapi gimana? Maksudnya latihannya itu berapa kali kah dalam sehari? Mungkin buat teman-teman yang ingin tahu juga. Ya kalau latihan ya 3 kali sehari. Dari Wow. jam 1, jam 4 sama jam 7. Jam 1, jam 4, sampai jam 7. Per berapa jam? Berarti itu berapa jam setiap sesi latihan? 2 jam ya? Wow, itu dia. Dan dari Diren gimana Ren? Mungkin tadi kan orang bilang katanya Diren ini yang paling heboh, paling berisik di GH. Sebenarnya apa aja nih yang dibikin hari-hari seorang Diren di GH? Apa yang dipikirkan buat aja itu yang dilihat. Ngapain aja berarti? Berisiknya ngapain aja hari-hari? Mungkin dari bangun udah berisik kah atau gimana? Enggak lah, nyawa belum terkumpul. Oke, dan mungkin nih dari kapten deh bisa jawab nggak?
agendanya mungkin dari pagi. Mungkin kan banyak teman-teman yang lihat kalau misalnya dari ngecek kan ya dari bangun paginya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di belakang buat teman-teman tahu dari pagi sampai ketemu tidur lagi ngapain aja sih sebenarnya? Dari bangun tuh jam 10 pas kita ada latihan rank sampai jam 12. Terus kita istirahat makan, terus kita lanjut 1 sampai jam 3 atau jam 2. Jam 4 kita mulai lagi sampai jam 6, terus kita break makan. Jam 7 kita mulai lagi sampai jam 9 atau jam 10. Kalau sekarang sih harusnya sampai jam 11 ya. Mungkin habis itu kita bisa ada aktivitas lain sih kayak mungkin baru kita sekarang kayak werewolf. Oke, yang bonding sama-sama gitu ya. Habis itu kita mungkin langsung tidur. Langsung tidur tuh. Oh. Mungkin ada sebagian yang apa? Yang masih ngobrol macam ini. Itu, bagus. Siapa? Ada lagi ya, LDR ya. Rajin, Rajin teleponin pacar malam. Tapi gimana sih sebenarnya kita kan tahu perjalanannya itu gak mudah nih season 15 mulai dari yang punya ekspektasi tinggi pastinya, terus juga sempat win streak tapi harus terpecahkan dan ada naik turunnya, sempat kalah 2 kali beruntun dan lain sebagainya. Apa sih kendala sebenarnya yang terjadi selama season 15 yang bisa di-sharing ke semua tim? Kalau kita mungkin kita waktu itu sempat sampai kayak merasa puas kan ada dapetin kejuaraan season champion sama Lakers ya kita sempat merasa puas. Mungkin itu kendala kita sempat kurang waktu sejarah. Oke, ada rasa puas di sana. Ya, cuma sekarang saya kita lebih berapa sudah sebelum playoff. Oke, dan dari ujian gimana? Kendala apa yang kalian rasain selama season 15 ini berjalan? Dari screen kah? Atau chemistry-nya ada sempat masalah internal yang harus diselesaikan kah? Atau gimana? Kalau dari latihan kita sih oke-oke aja ya, cuman mungkin pas eksekusi turnamennya kita kurang konsisten lah. Kurang konsisten itu ya? Ya. Dan bahkan sempat ada marah-marah tuh yang sempat ramai dari kasih staff itu sih. Sebenarnya bahkan tadi bridging openingnya dikasih tahu ternyata coach NMM juga bisa marah. Sebenarnya apa yang terjadi waktu itu berarti sampai akhirnya punya kendala seperti apa sih sebenarnya season 15 ini dari coach? Sebenarnya di situasi itu udah puncak kalau teman sebenarnya lama ya, mungkin harus disampaikan juga dengan cara seperti itu ya, dan itu adanya iya harus marah di saat itu. Abang lagi sakit guys, bagian shoot. Selesaikan dan Podcast shoot lagi sakit. kelihatannya sih ada Cara apa? Ini Watch Party Wah, dokumenter IWC WC Sport. Tapi ini untuk coach nih, kira-kira dari naik turunnya, apalagi season 15 ini, kalau dari coach sendiri berapa persen kira-kira kemungkinan akan juara di season ini? 100%. Wow, 100%. Oke, kenapa? Ya harus confident dengan diri sendiri. Oke. Nah, dari Mama Kai sendiri akhirnya kembali lagi setelah berjuang bersama adik-adik dan balik lagi gabung bareng Hoshi. Gimana? Persentase itu apakah muluk-muluk ataukah ini optimisme ataukah Mama sendiri lihat bisa atau seperti apa? Ya kalau gue lihat mereka dari keseharian mereka sama hasil latihan mereka dan performa mereka di turnamen, ya harusnya season ini kita bisa juara. Amin. Amin.
juga Mama Rev nih. Boleh nggak sih sebenarnya kan akhirnya kita tahu ya sama-sama naik turunnya Anarchy Posse dari season 13, 14 dan juga 15 terus dan bergabungnya coaching staff yang luar biasa yang membuat tim Anarchy Posse punya improve yang luar biasa. Tapi boleh nggak sih ceritain sebenarnya awal pindah dan masuk ke Anarchy sebagai coach itu seperti apa sih? Tidak, ya terus dia kayak gitu aja. Tapi waktu itu apa sebenarnya diskusinya kah waktu season menuju season 14 ada dari apa seperti apa mungkin berapa tahun? Ya berhubung POC di situ belum ada staff, ya ditawarin pakai di situ. Kita gitu. Terus Anyang. seperti ini membawa yang Anyang. Oke. Anyang. Mamang sendiri akhirnya join lagi, gabung lagi. Sebenarnya gimana rasanya seorang Mamang Rev join dan Anyang. gabung menjadi Anarchy Posse lagi setelah season lama ya? Apa? Yapo. Ya kalau rasanya udah pasti excited banget, semangat lah. Mau siapa? Gua banyak juga walaupun di situ kita Mau kurang ini? beruntung lah. Mau Juga di ini? season 2 Kalau gua di season ini ya gua excited, terus ya gua semangat banget lah. Dan seru juga. Bola Anarchy guys. Wow, itu dia ya. Sekali lagi Lagi tepuk tangan lihat dong Uci. buat dia sama Anarchy Posse. Tapi aku pengen lempar pertanyaan buat teman-teman yang mau tanya ke Anarchy Wah, Posse. ini. Kita akan buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Boleh? Ujin mau. Coba Mau kita Ujin. lihat. Siapa yang mau nanya? Belakang. Yang belakang? Boleh? Kamu yang berdiri? Maju aja. Nggak ada maju aja. Boleh maju ke depan? Satu lagi. Satu lagi. Kamu boleh? Sini. Kamu. Ayo. Tadi udah angkat tangan, mau nggak nih jadinya? Mau? Maju sini, boleh. Yuk, sebelah sini. Ada. Boleh ke sebelah sini aja? Nah. Langsung naik aja kalau di sini ya. Di sini aja nggak apa-apa. Boleh, kamu dulu silakan. Kenalin nama, dari mana, dan mau nanya siapa? Halo, Anarchy, nama saya Ali, saya dari Tangsel. Mungkin mau 2 pertanyaan. Yang pertama buat coaching staff, yang kedua buat tim Anarchy. Buat coaching staff mungkin pertanyaannya kan Bang Eneman sudah 2 season berarti ya sama Anarchy dari season 14 dan season 15 sama Mama Rev bahkan tidak Anarchy ya. Mungkin pertanyaannya sebenarnya secara proses coaching dari season 14 dan season 15 kira-kira ada perbedaan kan secara treatment ke KRQ, apakah latihannya lebih ditambah lagi dan segala macam, karena kan season 14 agak lumayan mulus lah ya, cuma memang di grand final ada keselnya sedikit. Nah sedangkan di season 15 pasti kan targetnya akan juara dan akan ada piala MSC. Dari sisi coaching staff apakah ada yang berbeda dari season 14 dan season 15? Lalu kalau dari RRQ members tim dari kalian kira-kira apa sih yang masih harus di challenge lagi dari sisi player, yang mana mungkin di season 14 itu nggak kelihatan challenge-nya, tetapi di season 15 itu kelihatan, dan bagaimana kalian mengatasi challenge itu supaya bisa lebih maksimal. Itu aja mungkin dari saya. Wah, boleh tepuk tangan dulu pertanyaannya ya Pak. Oke dulu kita langsung jawab aja kalau gitu. Silakan dari coaching staff, pertanyaan atau orang silakan. Apa yang membedakan? Kalau perbedaan dari season 14-15 treatmentnya tipis-tipis lah beda. Kayaknya waktunya banyak dipakai buat research dibanding main ranked sekarang, terus bonding timnya juga lebih dalam lah sekarang. Jadi mempererat chemistry begitu. Oke, Bang Arif ada yang tambahin? Ya kalau dari season 14 walaupun gua emang gak lebih langsung, ya menurut gua di season 15 perubahan mereka yang mungkin di season ini kita lebih mantepin di OGD itu yang pertama, karena menurut kita gameplay Goblin itu ya apa secara keseluruhan ya emang kayak gitu, dan
udah tagline-nya gitu. Jadi kita lebih marketing di mental dan marketing di mobil. Oke, itu dia ya. Sekali lagi tepuk tangannya luar biasa banget. Nah, dari player siapa yang mau jawab nih? Mungkin Deran, silakan Deran, dijawab. Nah, silakan Deran. Ngerti banget dong pertanyaannya. Pertanyaannya, challenge-nya apa yang mungkin di season 14 sudah ditangani, tapi season 15 apa nih yang masih belum terchallenge ya? Belum terchallenge dan tantangannya masih pengen di-challenge lagi oleh kalian. Ada? Nangkep kan di pertanyaan? Tapi kalau challenge kan, challenge tahu ya. MC-nya di Kadeski guys. Abang lagi sakit, guys kita lagi sakit. Kan yang season kemarin kan itu ya baru pertama kali kita ya satu season kita nggak ada ekspektasi apa-apa ya alhamdulillah kita dapat tiket MC ya keren banyak gitu kan ya mungkin di season sekarang kita nggak usah fokus ke chemistry lagi nah mungkin bisa lebih lah dan mungkin targetnya juara. Amin, itu dia. Ada yang mau tambahin mungkin? Siapa? Oh gitu? Gitu apa? Silakan dong. Apa challenge-nya yang dari season 14 di season 15 ini pengen di challenge lagi di season sebelumnya? Sebenarnya challenge di MPL-nya sih ya pengen juara doang. Yang mau di challenge sebenarnya di internasional sih. Oh, berarti targetnya udah internasional ya? Itu dia ya. Semoga itu menjadi jawaban. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk jawabannya luar biasa. Wow. Oke, selanjutnya boleh. Perkenalkan, saya Rozia, panggil saya Zazi. Yang pertama, apa gangguan kalian ketika kalian itu berada di final? Karena kan kebetulan kalian sering yang masuk final, tapi mungkin di final tersebut pasti ada apa yang dikasih besar kalian untuk menjuarai MPL season 15 dan juga masuk IWC. Wow, itu dia. Tepuk tangan dulu dong. Ah, masih ada juga. Banyak. Apa lagi? Apa? Buat siapa? Pertanyaan titipan. Kita langsung jawab aja. Siapa yang mau jawab duluan? Sujudin dulu. Sujudin silakan. Pertanyaan pertama adalah apa itu? Oh iya, apa yang terjadi di final? Karena berkali-kali masuk final, yaudah sisanya jawab sendiri. Silakan. Mungkin yang terjadi ya kalah ya. Musuhnya jago. Oh, jadi jago. Ya. Yang terjadi di final itu waktu itu. Iya dong. Kalau kita lebih jago, kami kalah. Oke. Pertanyaan, dari mana pendek ya untuk pertanyaan pertama yang lain. Oh, saya boleh jawab ya, saya silakan tahu. Bisa jawab pula. Apa alasannya RRQ di final suka kalah? Nah, coba. Mungkin apa ya, ekspektasi kita di final sih tinggi. Jadi kita di game nggak melakukan riset kalau misalnya kita satu poin.
tepuk tangan dulu luar biasa. Jadi ekspektasinya tinggi, akhirnya risetnya agak susah menurut ya. Oke, itu dia. Dan pertanyaan keduanya, motivasi buat teman-teman semua bisa yakin juara di season ini, bahkan bisa tampil di IWC. Siapa yang mau jawab? Boleh. Nah, silakan. Motivasi kita ya itu LWC karena dalam prize poolnya yang tinggi kita semangat banget buat Oke, tepuk tangan dulu dong. Betul. Ada lagi yang mau nambahin? Chen. Nah, coba Chen. Apa Chen motivasinya Chen untuk season ini bisa raih juara? Karena tadi 100% kita harus juara nih. motivasi ya. Itu nanya lo. Dia nanya lo. Apa Chen? Pertama ya pengen lolos ke LWC. Gua nggak bilang lu tuh bohong. Pengen lihat Gua nggak bilang lu tuh. nanti angkat piala. Wow. Amin. Apalagi piala baru Chen ya. Itu dia. Tapi teman-teman, tadi aku dapat info katanya Zini dari Jember. Tepuk tangan dulu. Datang langsung ke sini. Betul ya? Saya asli Garut, tinggal di Karawang, tapi kuliah di Jember. Nah, berarti tadi berangkat dari Jember. Wow, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Sampai kalian semua. Kita mau kasih hadiah nggak sih? Boleh ya? Kita kasih hadiahnya. Sisa apa ya? Nah, apa aja deh? Kasih baju aja? Boleh. S dan XL? Boleh juga, boleh. Diren mana? Diren. Ini untuk kalian. Silakan foto dulu. Fotonya mungkin menghadap sebelah kanan mereka kali ya. Nah, boleh sebelah sini. Boleh sini. Di tengah. Nah. Boleh. Itu yang masuk ke dalam aja. Silakan pose juga. Tepuk tangan dulu dong untuk yang sudah bertanya, luar biasa. Ini jadi menarik teman-teman. Aku pengen ada nggak teman-teman yang ingin bertanya tapi dari luar kota, dari Jakarta, boleh? Boleh kamu? Ya kamu yang, ya kamu. Ada cewek yang juga dari luar kota? Tangerang luar kota nggak? Ya ada jauh, ya ada lebih jauh lagi, lebih jauh dari Tangerang. Kamu dari mana? Cianjur. Oh betul, dari sini. Satu lagi. Coba dari sini. Dari mana? Hah? Makassar. Berapa dulu, Pak? Udah. Udah lagi. Bangun sini. Tepuk tangan dulu luar biasa. Ayo sini. Wow, ini beneran ini. Coba. Sini teman-teman. Boleh maju sini? Guys, lagi Watch Party dokumentari RRQC EWC IWC Esport World Cup. Kameramennya nggak bisa diem aja. Dari mananya dan pertanyaannya untuk siapa? Di Ayana, betul di Ayana. Ini beneran dari Palembang kan? Di Ayana guys. Itu lagi ngapain? Lagi Watch Party. Dari Jakarta. Lapar deh jadi gemeter. Sorry nih, tinggal gemeter ya. Siap. Di Ayana guys. Tim terberat untuk dari lawan dari RRQ, perkiraan dalam sewa ini siapa? Oke, itu dia. Boleh langsung dijawab? Siapa yang mau jawab? Tim terberat yang di playoff season ini. Makasih semangatnya. Siap, terdiupload. Siapa? Guys, gak pakai tripod guys.
oke. Yang lain ada yang mau jawab nggak? Ido, boleh Ido. Silakan dong. Tim terberat season ini. Defense. Oke. Kenapa? Ya dia bisa berspek dari zona merah sampai upper bracket. Itu dia ya. Selanjutnya dia mau jawab lagi? Yes. Ya semuanya berarti. Biarin dulu, silakan Biren. Siapa Ren? Tim terberat. Hmm. Tim terberat. Akan Ido. Ya benar. Boleh. Kenapa? RRQ. Oh, ada ini kebetulannya. Bukan lawannya. Tidak sendiri. Bagus banget jawabannya. Filsuf ya. Oke. Ken. Siapa lawan terberatnya? Gifam juga. Oke. Selanjutnya. Suzuki. Liquid Onyx. Kenapa? Soalnya dari dua itu gue belum menang. Oke, ya. Lanjut, Chris. RRQ men. Itu pasti. Ya karena tim lain ngeliat RRQ buat. Oke. Dan confidence. Nice. Kalau dari Coach Staff, mungkin ada jawaban analis. Yang dijawab ya? Gifam gitu. Gifam, kenapa? Tim yang punya sistem gitu ya. Oke. Kalau dari Mama Ren? Sama sih. Gifam ya, berarti ini akan menjadi pasangan baru nih ya di playoff nanti ya. Mungkin sudah terjawab? Sudah. Selanjutnya boleh. Baik, perkenalkan nama saya Iki atau teman-teman saya bisa panggil saya itu Royal Matador ya. Oke, mungkin sedikit curhat dulu boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya. Nah, karena saya itu asli dari Cianjur dan kemarin juga di Grand Final saya datang ke sana. Nah, untuk hari ini kan World Party sekaligus ada meet and greet Rossi dan saya mungkin dari Cianjur sangat senang sekali bisa bertemu dengan abang-abangan immortal ini ya. Abang-abangan ini ya, alhamdulillah bisa ketemu langsung dan mungkin saya ingin bertanya ya khususnya mungkin terkait di Grand Final kemarin bang. Di Grand Final kemarin mungkin ada yang mau saya tanyakan itu sebetulnya sih pertanyaannya buat Bang Red, cuma Bang Red nggak ada kan ya. Nah itu mungkin ada coaching staff juga. Kenapa pas di Grand Final itu pick Ixia ya di game itu? Terus pertanyaan kedua mungkin kenapa sih Bang kita itu bukan jarang atau mungkin ya nggak nge-respect hero power musuh gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya katakan. Terima kasih. Mohon dijawab. Coba ya, kita persilakan untuk mau coba jawab player ya, coba player. Silakan, siapa mau jawab? Boleh. Kenapa tim Ixia? Mungkin tim Ixia itu sebagian dari strategi kita sih waktu itu. Cuman di turnamen kita nggak semulus yang kayak sprint. Mungkin ya itu kita bisa tim Ixia. Oke, itu dia. Ada yang lain? Saya mau jawab apa ya? Saya mau jawab. Iya, soalnya nama itu kenapa harus jawab bingung. Dia boleh dia. Coba jawab. Kenapa pilih Ixia? Kenapa pilih Ixia? Karena kita meta berlima gitu. Kan kita punya material paramis gitu kan. Jadi kita pede di waktu itu final upper bracket kan kita main jadwal juga jadi menang. Jadi ya kita coba lagi. Nah itu dia jawabannya bagus. Nah itu pengalaman dulu. Tapi kalau dari coaching staff sendiri mungkin yang
tambahin? Di game 5 kepala udah rudet. Di game lain. Jadi ya udah, yang ada aja. Yang terjadi maka terjadi ya. Itu dia. Dan pertanyaan keduanya, Kenapa nggak respect band gitu? Yang ingin ditanyakan. coba silakan. Karena di swap band cuma 3, kita nggak bisa respect semua hero. Itu sih jawabannya. Tepuk tangan dulu dong untuk jawaban luar biasa. Itu masih ya. Betul, itu dia. Nah, cukup? Cukup. Terima kasih mungkin ya abang-abang sudah menjawab pertanyaan saya dan semangat ya, semoga di playoff kita selalu konsisten ya. Dan ingat mungkin teman-teman yang ada di sini para kingdom, saya harapkan semuanya bukan kingdom car bintang ya guys ya. Para bintang tetap apa guys? Tetap FIFA. Biasa. Jangan lupa kan fallback IG gua. Ya, perkenalkan nama saya Akbar, asal dari Makassar. Wow, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Sini Makassar sebelum lebaran karena sengaja buat beli tiket playoff. Oke. Bermalam di Jakarta Utara. Nah, pertanyaan saya, apa kalau misalnya nih RRQ Hoshi lolos WBC, apakah WBC? Ya. Apa? Boleh ulang WBC. Iya. Kan ketemu tim dari PH gitu kayak Onyx atau Liquid, apakah sudah bisa menemukan counter atau kunci buat menang atas tim dari PH? Wow, menarik banget. Silakan yang mau jawab. Oi, kali ini boleh jawab. Boleh jawab. Kalau main, silakan. Coba. Oi, itu ketemu kamera katanya. Gimana? Apakah sudah siap bertemu dengan para player PH misalnya dan udah menyiapkan strategi belum biar bisa menang gitu? Gimana sih? Gimana? Buat lawan tim PH sih lebih pede kan. Soalnya kan sebenarnya di stream kan kita juga lawan apa tim PH juga kan, kayak Onyx PH, Liquid PH. Semuanya lah kita lawan, jadi kita apa ya? Kita pede lah lawan mereka. Itu PJ kan? Udah sama kamera. Oh. Langsung di-chat di chatnya lihat. Boleh nggak MTV-nya ngasih gue kayak gitu? Oh. Gimana? Berarti karena udah yakin dengan kemenangan stream, jadi yakin bahwa nanti kalau ketemu di WC bisa. Harus yakin. Harus yakin, ya. Boleh, yang lain silakan. Siapa? Diri mau lagi, boleh. Diri mau terus nih, luar biasa. Gawe, woi. Habis ini siapa yang mau jawab ya? Gimana? Udah yakin belum ketemu tim PH di nanti IWC? Udah yakin, nah karena kan di MC kita udah ketemu, di SL Malaya udah ketemu, di SL Master juga ketemuan. Ya pasti dari diri gue juga kita pede lah, confident itu. Terus api kita juga panas lah, karena pasti dapat banyak pembelajaran kan melawan PHP itu, kayak kedisiplinan apa itu. Jadi ya kalau dibilang siap 100% juga. Wow, luar biasa. Jadi mau nunjuk siapa yang mau jawab selanjutnya? Rin. Coba, gimana? Mungkin lawan tim PH kita udah pede lah. Terus semoga kita bisa juga ketemu mereka dan bisa menang. Amin. Sekali lagi kita tetap kasih semangat, sekali tepuk tangannya luar biasa. Kita langsung kasihkan hadiahnya. Boleh? Teman-teman boleh nanti kita langsung foto bareng kayak tadi. Di backgroundnya adalah teman-teman Hoshi. Boleh? Satu-satu silakan.
Ya, boleh ikut gabung? Yuk, teman-teman, masuk. Cenaus. Ya. Silakan, berpose terlebih dahulu. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk para penanya yang luar biasa. Kita masih kasih kesempatan buat teman-teman semua 3 pertanyaan lagi. Coba kali ini yang milih adalah player host. Silakan. Coba setuju. Pilih satu. Siapa yang mau yang menanya ini siapa yang kamu pilih? Tunjuk aja setuju. Siapa? Setuju tunjuk aja mana? Abang paling depan nih. Yang pakai topi? Ya. Oke, boleh maju ke sebelah sini. Selanjutnya, silakan siapa yang mau pilih? Baik. Pilih baik. Boy, boleh Boy, silakan Boy. Pilih satu siapa yang mau nanya? Ya, yang tengah. Yang baju putih, cewek. Yang cewek ini. Ini benar ya? Oke, kamu mau pegang aja. Boleh ke sebelah sini. Satu lagi siapa yang mau? Sri, pilih satu deh. Sebelah sini. Aku memang pilih si Randy Oneka. Abang, yang belakang? Oke, kamu boleh maju, coba silakan. Silakan, perkenalkan namanya, dari mana dan pertanyaannya silakan. Baik, ini perkenalkan nama saya Rocky, saya dari Kabupaten Bogor. Pertanyaannya buat Prepop nanti, apakah ada pressure atau tekanan dari segi game rate ataupun dari ekspektasi fans yang terlalu tinggi atau enggak? Oke, jadi pertanyaannya adalah ada nggak tekanan gitu dari ekspektasi fans atau dari gameplay yang kalian hadapi nih untuk playoff nanti gitu ya? Oke, silakan yang mau jawab. Oke, setuju, silakan. Kalau pressure gue sendiri nggak ada sih, soalnya kita udah ngelewatin banyak lah. Playoff juga udah dari season 14, terus juga ada ESL, jadi mungkin dari pressure udah nggak ada. Wow, secara mental sudah terbentuk gitu ya? Harusnya ya. Oke, ada lagi yang mau ganti jawab? Setuju, pilih siapa? Gimana? Secara pressure dari mungkin fans ataupun dari gameplaynya ada nggak? Harusnya nggak ada ya, soalnya ada confident sama tim gue ini. Wow, oke. Saya tunjuk satu lagi. Ido, boleh, silakan dong. Ya kalau pressure ya udah nggak ada. Sama kalau ekspektasi fans ya udah kita nurunin waktu di regular season. Jadi ekspektasi fans kita waktu kita udah menang terus di regular season udah tinggi ya. Nggak ada tinggi. Oh, itu bagian dari strategi ya? Berarti ya? Oh, luar biasa, itu dia. Oke. Jadi kami mau main playoff tanpa pressure. Wah, oke. Sekali lagi berikan tepuk tangan dong, luar biasa. Itu bagian dari strategi ya, mereka kemarin ya. Boleh? Terjawab ya? Baik, selanjutnya. Kenalan namanya siapa? Nih. Oke. Kenapa? Oh, tangan dia mati, jadi nggak jadi nanya nih. Oke. Oh, kita kasih kesempatan, silakan. Jadi nggak jadi nanya, apa? Oke, kita ganti. Tadi kamu pilih siapa? Kamu tahu? Sini.
Coba. Jadi ini makasih ya. Ini ditukerin sama Uni boleh. Oh iya, makasih nih, terima kasih. Temannya tuh gimana sih? Silakan. Kenalkan, saya Babi dari Taman Saka. Ini buat beda. Gimana? Gak apa-apa. Pelan-pelan aja ya. Pendapat kalian itu apa? Kan banyak tuh haters yang mau hujat tuh ketika kalah. Gimana pendapat kalian? Nah, menarik. Silakan. Ada yang mau jawab terlebih dahulu? Haters, banyak haters yang menghujat kalian. Gimana pendapat kalian? Silakan. Mas Eko ya? Siap bilang. Oh ya dulu apa? Hah? Ayo. Oh share aja, silakan share. Gimana pendapat kamu tentang haters yang menghujat Araki ataupun diri kamu sendiri mungkin? Biasa aja sih. Karena menurut gua kalau haters itu bukan king of sejati. Sama itu tuh pasti selalu seperti kita. Banyak juga yang mendukung gua. Yes, sekali pertama yang dukung saya. Yes, itu dia. Fokusnya kayak mendukung aja gitu ya. Baik, selanjutnya ada mau bagi jawab juga? Baik. Boleh, silakan. Gimana pendapat kamu tentang haters yang mungkin menghujat Araki ataupun menghujat Pagi sendiri? Mungkin sedikit motivasi aja sih. Sama gua bakal buktiin lah ke mereka bahwa apa tuh kalau boleh tahu tuh? iya biasa sih, yang udah pas dari MPL juga bakal mungkin juga Ya, sekali itu luar biasa. Lagi? Oh, itu boleh dong, silakan dong. Ya kalau haters sih menurut gua ya itu suatu dari bagian main di besar sih. Ya jadi ya biarin aja lah. Biarin aja. Itu resiko dari itu besar ya. Nah itu dia. Oke, sudah jawab ya. Baik, selanjutnya Rakil. Kenalan, nama dari mana? Halo, nama aku Udin dari Jaksel. Udin. Benar ini? Iya. Nama ML. Oh, namanya Udin. Gak apa-apa, silakan. Yang pertama, ada cerita sih gimana jalan kalahnya. Yang aku pengen tanya adalah ketika kalian kalah, ada nggak sih misalkan kayak suatu kegiatan atau entah itu eval tambahan yang biasanya kalian lakuin setelah kalian menghadapi kekalahan itu. Yang kedua, yang kedua ini buat Prince, ada nggak sih tantangan tambahan lu karena lu kan ini sebagai kapten ya. Jadi ada nggak sih buat tambahan lu sebagai kapten karena terusnya? Wow, bagus banget. Oke, mungkin kita ke coach yang dulu. Nah, pertanyaan pertama, kegiatan apa yang biasa dilakukan player ketika kalah? Berenang bareng. Kenapa? Berenang bareng. Berenang bareng. Oke. Curhat gitu. Oh curhat. Oke. Curhatan apa coach yang paling sering? Atau siapa yang paling sering curhat? Diren. Apa coach curhatannya coach? Sorry ya Oke, tadi aku bego banget kayaknya. Ya, itu ya. Ada lagi? Itu yang lain coba. Diren. Bener nggak tuh? Curhatannya gitu. Ya benar karena nggak mungkin bohong kan. Ada lagi kegiatan lain selain berenang mungkin? Mungkin kita nonton bareng lah ya. Ya kita saling tukar pikiran POV masing-masing. Wow, itu dia bagus tuh ya. Ada eval gitu ya. Terakhir, siapa yang menurut kamu
dia paling sering kasih POV yang bagus coba di antara para players ya? Abang. Belum ada bang ya. Yang di sini aja, yang di sini boleh kan? Siapa? Apa ya? Mungkin Triokit sih. Oke. Mungkin dari dulu. Oke. Silakan dong. Apa kegiatannya yang biasa dilakukan ketika kalah? Ya ketika kalah nonton kesalahan yang dilakuin di game itu. Ya kasih tahu yang jujur kenapa begini, kenapa begini. Oh berarti memang eval di sana ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Oke. Ada lagi yang nambahin? Cukup? Oke. Berarti pertanyaan keduanya langsung ke Rins. Gimana sebagai kapten, gitu ya? Beban tambahan sih nggak ada ya. Mungkin gue juga kaget kalau bisa terpilih jadi kapten. Kaget karena gue nggak tahu kenapa bisa jadi kapten. Terus gue motivasi juga sih. Apa kayak jadi kapten itu kayak lebih semangat sih buat gue karena kapten jadi garda terdepan ya di game, jadi buat gue itu sekali dari motivasi gue lah. Tepuk tangan dulu luar biasa. Mungkin akan kita langsung jawab. Jadi kan Rins bilang, gua nggak tahu kenapa dipilih jadi kapten. Boleh nggak tahu Coach Enterman apa yang menjadi perhitungan sampai akhirnya Rins yang terpilih jadi kapten? Vote-nya mbak itu Russian Roulette. Oh, spin wheel. Oh, berarti melihat begitu aja. Enggak sih, emang dari kepribadian Rins cocok sih buat jadi leader karena dia bertanggung jawab, terus dia yang paling sabar di dalam tim. Nah ini dipilih jadi kapten. Wow, cocok nggak Rins jadi kapten teman-teman? Cocok ya, Rins. Sekali tepuk tangan dong di jawaban-jawabannya. Kita langsung kasih hadiah juga buat teman-teman. Silakan. Boleh langsung ke tengah. Kita akan langsung foto bersama juga bersama para host. Silakan. udah nonton. Terima kasih udah nonton live YouTube ini. Akhirnya Thank you. Terima kasih. Oke, sekali lagi.